Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakiannya berjudul Antasena Mahendra, Malam Purnama di Gunung Sumbing. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Antasena Mahendra, Malam Purnama di Gunung Sumbing. Ganggu. Itu apa, Andra? Kuntilanak ya, Andra? Bos, bukan? Enggak, itu bukan apa-apa. Paling cuma hewan hutan. Aku yang memiliki kekurangan bisa melihat sosok-sosok gaib, tidak melihat adanya sosok yang disebutkan Rio tadi. Kalau memang itu kuntilanak ataupun semacamnya, aku pasti bisa melihatnya. Jadi aku menyimpulkan kalau itu mungkin hanya hewan hutan. Udah, ayo lanjut jalan. Baru 2 langkah kami berjalan, seketika terhenti kembali karena pepohonan yang tadi bergerak kini mulai bergerak kembali. Rio dan Ega semakin ketakutan, begitupun denganku. Tapi bukan karena sosok menyeramkan yang membuatku takut, melainkan yang kutakutkan adalah kalau itu hewan liar. Kalian tunggu di sini ya, aku mau cek itu apa. Reza dan Rio menolak, mereka takut apabila aku meninggalkan mereka. Akhirnya aku suruh mereka mengambil ranting pohon yang sama denganku untuk mensenjatai diri. Kami melangkah perlahan menuju pepohonan yang sejak tadi bergerak itu. Semak-semak yang menghalangi si bahkan menggunakan ranting yang kubawa. Saat tepat beberapa langkah lagi sampai di pohon itu, dari kejauhan aku bisa melihat kalau ada seseorang di depan pohon tersebut. Orang itu terus berusaha untuk memanjat pohon. Semakin dekat dengan orang itu, aku merasa tidak asing saat melihat tas keril dan pakaian yang orang itu kenakan. Sadar akan hal itu, aku segera berlari menghampiri orang yang aku lihat itu. Ketika aku menyentuh bahunya, dia menoleh. Benar dugaanku, itu adalah Ega. Namun matanya putih semua dan tingkahnya seperti seekor harimau yang marah hingga mengeluarkan air liur dari mulutnya. Apa yang terjadi dengan Ega? Tingkah Ega terlihat sangat aneh. Ia terus-menerus mengeram dan berusaha untuk naik ke atas pepohonan. Namun aku tidak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga aku terus memengganginya agar tidak naik ke atas pohon itu. Yuk, tolong pegangin Ega, kayaknya dia kerasukan ini. Rio segera memegang tangan Ega yang sebelah kiri, sedangkan Reza memegang tangan yang sebelah kanan. Secepat mungkin aku memegang kepalanya lalu membacakan ayat-ayat suci untuk menyadarkan Ega. Sosok yang merasuki Ega memberontak saat mendengar lantunan ayat suci yang keluar dari mulutku. Rio dan Reza yang menahannya sampai harus terseret-seret karena Ega yang terus mengamuk. Aku terus mendoakannya sembari perlahan menarik keluar sosok yang merasuki Ega. Benar-benar kuat, semua yang kulakukan selalu gagal. Sosok ini begitu kuat, tidak mudah bagiku untuk menariknya keluar. Berbeda dengan pendaki yang sempat kami temui sewaktu berjalan naik kemarin. Kurasa sosok ini bukanlah sosok sembarangan. Walaupun ia berteriak saat aku membacakan doa, namun tidak juga membuatnya keluar dari tubuh Ega. Kalian tidak akan bisa mengeluarkanku dari tubuh anak ini. Dia sudah langsung mengotori tempatku dengan air kencingnya. Aku terkejut saat makhluk ini berkata seperti itu. Tapi aku tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Yang ada di pikiranku saat ini, aku harus secepatnya mengeluarkan sosok ini dari dalam tubuh Ega. Hingga tiba-tiba terbesit di kepalaku untuk mengambil tasbih pemberian Yai Seno dari dalam saku celanaku. Kulilit tasbih itu di telapak tanganku dan kupegang kepala Ega menggunakan tangan yang kulilit tasbih. Lalu membacakannya doa kembali. Seketika sosok yang ada di dalam tubuh Ega berteriak dengan kencang. Lalu lama-kelamaan teriakannya mulai mengecil. Tubuh Ega terkulai. Rio dan Reza memeganginya agar tidak jatuh ke tanah. Dengan perlahan kusuruh mereka membaringkan tubuh Ega untuk membersihkan sisa-sisa energi makhluk itu dari tubuh Ega. Aku bersyukur dengan bantuan tasbih pemberian Yai Seno aku bisa mengeluarkan sosok yang merasuki Ega. Jika sosok itu lebih lama lagi berada di dalam tubuh Ega, itu pasti nantinya akan berdampak buruk pada tubuhnya.
Aku penasaran dengan apa yang dimaksud sosok tadi dengan mengatakan kalau Ega sudah mengotori tempatnya dengan air kencing. Aku harus menanyakannya kepada Ega nanti ketika ia sudah tersadar. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, kejadian seperti ini pasti akan terulang kembali saat di perjalanan nanti. Mencari jawaban akan misteri di dalam kegelapan adalah sebuah upaya untuk memahami fenomena halus yang tersembunyi di balik bayangan malam. Upaya ini menuntut kami untuk bersiap menghadapi tantangan kegelapan dengan pengetahuan, komitmen, dan tekad untuk mengungkapkan keterpusatan alam rahasia yang tidak terbandingkan. Hal yang selalu tertutup pekatnya malam meninggalkan kebingungan dan tawaran tak tergantikan, semata-mata menorehkan garis yang tebal pada misteri yang menanti untuk diungkap, menggambarkan cahaya di dalam kegelapan, mendayu-dayu untuk menjadi terang, guna menemukan akar-akar yang samar, mencari jawaban-jawaban dari semua pertanyaan yang bersarang rapi di kepalaku. Sudah 15 menit kami di sini menunggu Ega sadar. Perlahan kelopak mata Ega mengendut hingga akhirnya mulai terbuka sempurna dengan wajah yang masih terlihat bingung. Kami membantu menyadarkan tubuhnya ke pepohonan. Ega masih merasa pusing dengan terus memegangi kepalanya. Kamu gak apa-apa, Gak? Memangnya aku kenapa? Tadi kamu udah. Jangan dibahas dulu. Nanti aja di bawah ngomonginnya. Mending kita lanjutin perjalanan turun. Ucapku yang memotong pembicaraan, bukan karena tidak ada sebab aku memotong pembicaraan dan berkata seperti itu. Tapi ini juga demi keselamatan Ega. Sosok yang tadi merasuki Ega masih memperhatikan kami dari dalam kegelapan hutan. Aku bisa melihat rupanya yang sangat menyeramkan. Semenjak mata batinku terbuka, aku baru kali ini melihat sosok seperti itu. Wajah makhluk itu seperti kakek-kakek dengan rambut gondrong yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Makhluk itu berjalan merayap, tapi bukan merayap seperti pada umumnya. Tubuh bagian depannya menghadap ke atas, jadi terlihat seperti orang yang sedang kayang. Tidak hanya itu saja, saat mataku melihat ke arah belakang sosok itu, aku sedikit gentar dengan apa yang kulihat ini. Tepat di belakang sosok itu masih banyak sosok lainnya. Bayangan hitam besar, kain putih melayang-layang hingga sosok berkuncup dengan wajah yang hitam. Mereka semua seolah terlihat seperti pasukan demit. Sosok yang merasuki Ega berada di posisi paling depan. Aku menyimpulkan kalau dirinya lah pemimpin dari semua sosok menyeramkan itu. Tak ingin berlama-lama, aku segera mengajak mereka untuk jalan sekarang sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi pada kami. Tasbih pemberian Nyai Senok ku genggam erat di tanganku sembari ku gunakan berzikir di sepanjang perjalanan turun. Formasi kali ini aku memimpin di barisan paling depan, disusul Ega dan Rio, sedangkan Reza ia kusuruh paling belakang supaya kejadian sebelumnya tidak terulang kembali. Tidak ada perbincangan sedikit pun di antara kami, hanya aku sesekali memanggil nama mereka guna memastikan kalau mereka masih ada di belakangku. Walaupun kami sudah menjauh dari sosok yang merasuki Ega, namun itu semua tidak membuatku merasa lega. Aku merasa was-was dengan melihat ke sekeliling hutan yang kami lalui. Takut apabila sosok itu mendekati Ega lagi. Di sini aku seolah terhipnotis oleh seluruh sosok menyeramkan yang tersembunyi di jauh kegelapan. Bersama kedalaman hutan ini, aku diajak merenungi tuntutan gelap yang mengerikan. Tapi aku tetap menerjangnya tanpa mengeluh. Di saat seperti ini aku mampu merasakan kembali segala misteri yang tersembunyi di balik kegelapan. Apapun yang terjadi, aku yakin bahwa ada kesucian yang tidak tertandingi di balik kejahatan malam. Aku yakin keajaiban yang tersembunyi di tengah kegelapan hutan ini dapat mengajarkanku sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan harapan tulus, aku terus menyusuri kegelapan hutan ini, dan aku yakin aku tidak akan menyesalinya. 10 menit berjalan, kembali aku merasa aneh. Jalur yang kami lalui kali ini bukan seperti jalur yang kami lewati sewaktu perjalanan naik. Aku sangat asing dengan jalur ini. Perlahan kabut mulai turun berbarengan dengan perasaan mencekam yang mengikuti dari balik kabut. Semuanya rapatkan barisan. Mendengar isyarat dariku, seketika teman-temanku merapatkan diri ke belakangku. Mataku menelisik ke segala arah. Sekilas aku melihat sekelebatan bayangan berlarian dari sisi kanan dan kiri jalur yang kami lalui. Kabut semakin tebal. Jarak pandang kini hanya terlihat 2 meter. Melewati jalur saat malam hari saja sudah membuatku berhati-hati karena jarak pandang yang terjangkau. Ditambah lagi dengan kabut setebal ini, jarak pandangku sama sekali tidak bisa melihat jalur ini mengarah kemana. Aku bahkan harus menggunakan ranting pohon yang cukup panjang guna memastikan kalau di depan bukanlah jurang. Jujur aku jadi bingung sekaligus bimbang dengan situasi seperti ini. Aku tidak tahu kami saat ini sedang berada di jalur yang benar atau bukan.
Cuaca sedang berkabut tebal sehingga membuat kami kesulitan untuk mencari jalan keluar. Ditambah lagi, adanya gangguan gaib dari penghuni gunung ini. Bertahan di sini atau bergerak mencari jalan keluar sama-sama beresiko. Aku berpikir keras agar bisa keluar dari permasalahan ini hingga membuat kepalaku sedikit pusing. Kita istirahat dulu sebentar di sini. Setelah ini kita jalan lagi ya. Kalau boleh jujur, sejak meninggalkan tempat Ega kerasukan tadi, perasaanku sudah tidak menentu. Pasalnya aku sendiri pun merasakan bahwa saat ini mereka ada di sekitar kami. Bahkan aku bisa merasakan berapa jumlah mereka saat ini, yang jelas sangat banyak. Sangat banyak hingga tidak terhitung. Mereka mengelilingi kami seolah hendak menerkam kami bersama-sama. Cukup kuat energi yang mereka keluarkan. Terbukti dari tadi aku tidak berhenti merasa gelisah. Situasi sekarang ini sama seperti saat kami terjebak di kabut tak berujung kemarin. Seketika aku mengingat bagaimana cara kami bisa keluar dari dalam kabut itu. Waktu itu aku meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa agar bisa keluar dari kabut. Dan saat itu juga aku mendengar sebuah tembang yang mengarahkanku keluar dari kabut itu. Apa aku perlu melakukan hal yang sama seperti kemarin? Tidak ingin berpikir lebih jauh lagi, aku segera mengambil posisi duduk di tanah dengan menyilangkan kedua kakiku. Lalu berzikir menggunakan tasbih pemberian Yai Seno untuk meminta petunjuk. Teman-temanku hanya diam melihatku yang duduk bersila sembari memejamkan mata dengan terus memutar tasbih yang ada di tanganku. Kali ini mereka paham dengan apa yang sedang aku lakukan. Suara-suara aneh mulai muncul dari balik kabut, membuat teman-temanku saling berpandang dan merapatkan diri. Saat ini rasa takut benar-benar sudah menyelimuti diri mereka, namun mereka semua masih berusaha agar tetap tenang dan sebisa mungkin tidak mengganggu konsentrasiku. Angin berhembus kencang menerjang ke arah tempat kami, disusul dengan munculnya sebuah tembang yang terdengar lirih. Seketika aku fokuskan pendengaranku guna memastikan kalau yang ku dengar ini tidak salah. Sebuah tembang Jawa yang menyejukkan hatiku kini mulai terdengar jelas oleh indera pendengaranku. Aku membuka mata lalu mengamati suara tembang ini berasal. Sebenarnya aku merasa tidak asing mendengar tembang ini. Dulu simbahku sering menyanyikannya, namun aku lupa apa nama tembang ini. Aku berdiri saat tahu suara ini berasal dari arah depan kami. Tidak ingin berlama-lama, aku segera mengajak teman-temanku untuk mengikutiku. Ikuti aku dan jangan jauh-jauh. Kami kembali melangkahkan kaki di jalur yang aku sendiri tidak tahu di mana. Semakin aku berjalan mengikuti tembang ini, semakin jelas juga tembang yang ku dengar. Semakin jauh kami melangkah, kabut semakin menipis, tapi aku tidak merasa tenang tatkala melihat pepohonan bergoyang seperti mengikuti arah kami berjalan. Sekilas aku dapat melihat sebuah bayangan yang berjalan merayap. Aku tahu sosok itu masih mengikuti kami. Hingga di tengah perjalanan, Ega tiba-tiba berhenti membuat Rio dan Reza saling bertabrakan. Kenapa gak aku berhenti? Kalau berhenti jangan tiba-tiba gak? Ega tidak menjawab ucapan Rio dan Reza. Dia hanya menoleh pada mereka sembari menyeringai. Gak, kamu gak apa-apa? Kalian tidak akan bisa keluar dari gunung ini. Suara Ega tidak seperti biasanya. Ini seperti suara seorang wanita. Sadar akan hal itu, aku segera menyuruh Rio dan Reza memegangi Ega agar tidak lari ke dalam hutan. Ini Ega kenapa lagi, Indra? Kayaknya kesurupan lagi, Zah. Tapi yang merasuki kali ini wanita. Segera aku menggenggam kepala Ega dan membacakan beberapa ayat untuk menyadarkannya. Beruntung sosok ini bukan sosok yang sebelumnya merasuki Ega, jadi aku tidak membutuhkan waktu lama untuk menyadarkannya. Sebenarnya kesalahan apa yang sudah Ega perbuat sampai dia kayak gini, Indra? Aku juga kurang tahu. Lebih baik kita popong aja dulu sampai di pos 2. Kalau kondisinya membaik kita lanjut turun, tapi kalau belum membaik kita dirikan tenda di pos 2. Rio dan Reza mengangguk mengerti. Segera aku menggendong tubuh Ega menuju pos 2, sedangkan keril yang aku dan Ega kenakan dibawa Rio dan Reza. Bersama kedalaman hutan ini, aku diajak merenungi tuntutan gelap yang mengerikan, tapi aku tetap menerjangnya tanpa mengeluh. Di saat seperti ini aku mampu merasakan kembali segala misteri yang tersembunyi di balik kegelapan. Apapun yang terjadi, aku yakin bahwa ada kesucian yang tidak tertandingi di balik kejahatan sejuk malam. Aku yakin keajaiban yang tersembunyi di tengah kegelapan hutan ini dapat mengajarkanku sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan harapan tulus, aku terus menyusuri kegelapan hutan ini dan aku yakin aku tidak akan menyesalinya. Untungnya kabut sudah mulai menipis. Suara tembang yang menuntunku juga perlahan sudah menghilang. Saat kabut benar-benar sudah menghilang, aku dapat melihat
Di depan ada sebuah tanah lapang. Sesampainya di tanah lapang tersebut, aku dapat memastikan tempat ini dengan melihat sebuah papan yang bertuliskan pos 2 Bogel. Kulihat jam di pergelangan tanganku sudah menunjukkan pukul 11 malam. Napas kami tersengal-sengal saat mendudukan diri di pos 2 Bogel ini. Tidak bisa aku pingkiri kalau menggendong Ega sudah menguras seluruh tenagaku, sedangkan Reza dan Rio mereka juga terlihat tidak lebih baik dariku. Wajar saja, kerilku dan keril Ega masih berisi lumayan banyak logistik, jadi pasti mereka juga kelelahan sekarang. Sekarang gimana, Ndra? Lebih baik kita bangun tenda aja dulu di sini. Besok pagi baru kita lanjutin perjalanan turun. Iya bener, mending kita lanjut besok aja, Ndra. Badanku juga udah pegal semua. Rio setuju dengan pendapatku. Terlebih lagi dia juga masih merasa takut dengan penampakan-penampakan yang kerap kali mengganggu kami. Dia juga khawatir dengan keadaan Ega yang hingga kini belum tersadar. Setelah beberapa menit menghela napas, kami bekerja sama untuk membangun tenda. Setelah tenda berhasil dibangun, aku menyuruh Reza dan Rio untuk membuat makanan supaya fisik kami tidak drop. Karena sudah terlalu lama berjalan dalam situasi yang menegangkan, bagaimanapun juga kami juga harus mengondisikan tubuh kami sebaik mungkin. Aku mau cari kayu untuk membuat api unggun. Kalian masak di depan tenda aja biar bisa sekalian jagain Ega. Ya Ndra, kamu jangan lama-lama ya Ndra. Gegas aku masuk ke dalam hutan yang berada di belakang tenda untuk mencari kayu bakar. Jika tidak membuat api unggun yang ada, nanti malah akan membuat tubuh kami kedinginan. Terlebih lagi bulan sudah tertutup dengan awan mendung. Pastinya hawa malam ini akan menjadi sangat terasa dingin. Di malam yang gelap dan dingin, aku telah beranjak pergi untuk mencari kayu menembus hutan yang gelap dan dingin yang penuh dengan keasaman, kesedihan dan kelabuan. Aku terus melangkah maju meskipun yang tersisa adalah gelap kelabu yang sangat menakutkan. Sorak-sorai alam yang tidak bersuara mencekam di dadaku. Ketika sedang mencari kayu, angin dingin menerpa wajahku dan seketika membuat darahku berdesir. Aku seperti merasakan sebuah kengerian, atau tepatnya teror. Aku melihat ke arah depanku. Tepat beberapa meter di hadapanku ada sebuah pohon besar. Tepat di depan pohon tersebut ada sebuah gundukan tanah yang di atasnya berjajar sebuah sesajen. Terdapat banyak sekali sesajen diletakkan di depan pohon tersebut. Tidak lama setelahnya ada sosok yang datang dari arah kegelapan menuju ke tempat sesajen yang ada di depan pohon tersebut. Aku tercengang saat sadar kalau makhluk yang datang itu adalah sosok yang sebelumnya merasuki Ega. Ia berjalan merangkak dengan posisi badannya menghadap ke atas. Rambutnya yang panjang terurai ke bawah membuat bagian wajahnya menjadi gelap. Namun aku dapat melihat dari sana ada dua buah bola mata yang berwarna merah. Aku terpaku seperti tersihir. Kontrol atas panca inderaku seolah sirna. Aku sama sekali tidak mampu menggerakkan tubuhku hingga tiba-tiba aku merasakan tulang-tulangku lemas tak berdaya. Aku terduduk, pandangan mataku berkunang-kunang. Ketika kegelapan hampir menguasai kesadaranku, tiba-tiba aku seperti merasakan hentakan yang mirip tersengat arus listrik diikuti hembusan angin dingin cukup kencang menerpaku. Aku seketika tersadar. Ketika pandangan mataku sudah kembali jelas sepenuhnya, aku melihat sosok itu menatap ke arahku dengan ekspresi wajah yang marah. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku barusan, namun firasatku berkata untuk tidak menghampiri sosok itu. Alhasil aku berbalik arah membawa kayu bakar yang sejak tadi sudah kukumpulkan. Di tengah perjalanan menuju tenda, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara seseorang yang berteriak memanggil namaku. Dra, tolong Dra! Reza, ya nggak salah lagi, itu suara Reza. Segera aku mengambil langkah 1000 menuju tenda. Aku takut terjadi hal buruk pada mereka. Saat sudah keluar dari dalam hutan, kulihat ke arah tenda Reza sedang dengan keadaan panik yang sembari memegangi tangan Ega yang mencengkram leher Rio hingga wajahnya memerah. Melihat itu aku segera membantu Reza untuk melepaskan tangan Ega dari leher Rio. Setelahnya segera aku genggam kepala Ega dengan tasbih yang sudah melilit di tanganku. Beberapa ayat ku bacakan hingga sosok yang ada di dalam tubuh Ega memberontak. Melihat aku dan Reza yang kewalahan, Rio yang sudah kembali bisa bernafas segera membantuku memeganginya. Bocah ini sudah membuat penguasa di sini marah. Dia tidak akan selamat dari gunung ini. Aku tidak akan membiarkan temanku dicelakai oleh sosok seperti kalian. Seketika aku membaca ayat-ayat suci dengan keras sembari menarik dari bawah dagu Ega hingga atas kepalanya. Sosok itu berteriak dengan keras dan lama-kelamaan suaranya menghilang. Tubuh Ega terkulai namun Rio dengan sigap memeganginya. Bawa ke tenda sekarang.
Reza dan Rio membawa Ega ke dalam tenda, sedangkan aku masih di luar menatap ke arah sosok yang barusan merasuki Ega. Itu adalah sosok yang sebelumnya sempat bertatapan denganku di pos 1. Saat aku menghancurkan sesajen, makhluk itu masuk ke dalam kegelapan hutan dengan tatapan kesal. Saat sosok itu sudah benar-benar menghilang, aku segera menghampiri yang lain ke dalam tenda. Aku lihat Rio sedang memegang lehernya. Ada sedikit goresan di bagian samping lehernya akibat cengkraman Ega tadi. Reza segera mengambil kotak P3K untuk membantu mengobati Rio, sedangkan aku memeriksa keadaan Ega. Banyak pertanyaan yang menghujami pikiranku. Aku ingin tahu apa penyebab Ega bisa sampai seperti ini. Aku juga memikirkan ucapan makhluk yang merasuki Ega tadi. Dia berucap kalau Ega tidak akan selamat dari gunung ini. Aku tahu itu bukan hanya sekedar ancaman belaka. Sebelum hal buruk itu terjadi, sebisa mungkin aku harus menyelesaikan masalah ini lebih dulu. Tidak mungkin aku membiarkan ancaman itu begitu saja. Terlebih lagi aku adalah leader. Aku harus bertanggung jawab atas semua perbuatan teman-temanku yang aku sendiri tidak tahu apa kesalahannya. Setelah mengobati luka Rio, aku dan Reza keluar tenda untuk melanjutkan memasak makanan. Aku membuat api unggun guna menghangatkan tubuh kami dari angin dingin yang sesekali berhembus lirih. Tak jarang kulihat Reza mengelus leher bagian belakangnya karena angin yang berhembus. Dra, maksud dari sosok yang merasuki Ega tadi apa ya, Dra? Aku juga kurang tahu, yo. Di sela-sela perbincangan kami, tiba-tiba aku teringat dengan ucapan sosok yang merasuki Ega pertama kali. Ia berkata kalau Ega sudah mengotori tempatnya, tapi aku merasa tidak melihat kalau Ega kencing saat bersamaku, atau mungkin Ega sempat kencing sewaktu aku dan Rio mengantar rombongan Rizal ke bawah. Oh iya, Zah, waktu aku ngantar rombongan Rizal sampai ke bawah, kalian sempat kencing gak? Reza yang sedang memotong-motong cabai seketika berhenti, lalu menepuk jidat dan mengusap wajahnya. Aduh, iya Andra, aku sempat ngantar Ega kencing waktu itu. Di mana? Aduh, pedes. Sandra, mataku pedes. Ucap Reza yang memotong ucapanku. Ia lupa kalau tangannya bekas memotong cabai dan malah mengusap wajahnya dengan tangan. Otomatis matanya terasa pedas. Yalah bocah, dada saja. Udah tahu tangan habis memotong cabai malah diusapin ke wajah. Namanya lupa kan, gak inget, Dra. Aku segera mengambilkan sebotol air untuk Reza mencuci wajahnya. Aku bingung harus tertawa atau kasihan. Wajah Reza terlihat sangat lucu ketika menahan pedas di matanya. Terlebih lagi aku menuangkan air ke wajahnya sedikit demi sedikit, membuatnya mendongakkan kepala dengan satu mata yang tertutup sembari berkata, niat bantuin gak, ini mata orang pedes malah dibercandain. Aku tertawa saat melihat ekspresi wajahnya sembari berkata seperti itu. Setelahnya aku tuangkan air lebih banyak ke wajah Reza lagi. Tidak lama kemudian aku mendengar suara dari dalam tenda. Draza, ini Ega sadar. Spontan aku dan Reza menoleh ke arah tenda, lalu bertatapan kembali dengan segera menuju ke tenda. Benar saja, saat sampai di tenda, Ega sudah mengambil posisi duduk namun masih sambil memegangi kepalanya. Kamu gak apa-apa, Kak? Masih pusing kepalaku, Dra. Ku berikan botol air yang tadi kugunakan untuk membasuh wajah Reza supaya Ega bisa lebih tenang lagi. Ini minum dulu, Kak. Kulihat ada yang aneh dari Reza. Dia menatap Ega sembari memegang dagunya seolah ada yang ingin ia tanyakan pada Ega. Kak, kamu kenapa sih kok kerasukan terus? Mana aku tahu, Zah, kalau bisa gantian aku malah pengennya kamu yang kerasukan. Moh, sungkan. Rio tuh siapa tahu mau gantiin. Lah, kok aku juga gak mau kerasukan. Aku hanya diam melihat mereka saling tunjuk menentukan siapa yang mau kerasukan, hingga akhirnya mereka bertiga secara bersamaan menoleh ke arahku. Apa? Kok pada nengok ke aku? Kamu mau kerasukan, Dra? Baru aku ingin menjawab, tiba-tiba Rio lebih dulu berucap. Jangan Dra, nanti yang nyembuhin siapa? Oh, iya ya. Ya udah, biar kamu aja wis, Kak. Sialan. Aku tidak habis pikir dengan mereka kenapa hal itu malah dijadikan bahan bercandaan. Tapi melihat wajah mereka yang saling senyum, aku juga sedikit lega. Hal tersebut bisa mencairkan suasana dan menghilangkan sedikit rasa takut mereka. Suara ranting bata seketika membuat suasana yang tadinya sudah biasa kini menjadi tegang kembali. Mereka bertiga merapatkan diri padaku. Apa tuh, Dra? Aku juga gak tahu, biar aku cek dulu ya. Bergegas aku keluar untuk memastikan dari mana suara itu berasal. Saat di luar aku melihat ke segala penjuru pos 2, tapi tidak menemukan apapun.
Tapi entah mengapa perasaanku kembali tidak enak, seolah akan ada teror lagi yang menghampiri kami. Semoga aja perasaanku ini salah. Aku kembali menghampiri teman-temanku dan mengatakan kalau di luar tidak ada apa-apa. Mereka bertiga mengembuskan napas lega. Malam semakin larut, kulihat jam di pergelangan tanganku sudah menunjukkan pukul 12 malam. Segera aku menyuruh Reza menyelesaikan membuat makanan supaya kami bisa melanjutkan untuk beristirahat. Reza kembali keluar denganku dan melanjutkan membuat makanan, sedangkan Rio dan Ega mereka aku suruh istirahat saja di dalam tenda. Bulan sudah benar-benar tertutup oleh awan mendung. Rintik-rintik hujan perlahan sudah mulai turun. Beruntung aku sudah membangun flysheet di depan tenda. Jadi aku dan Reza masih bisa melanjutkan membuat makanan walaupun dengan keadaan sedang hujan. Malam ini Reza membuatkan kami mie rebus spesial resep dari Laras dengan beberapa potong sosis dan telur dadar sebagai pelengkapnya. Melihat kelihayannya memotong sayuran dan memasak makanan, kurasa dia sudah pantas menyandang koki di rombongan kami. Rasa masakannya pun sudah lebih baik dari pendakian sebelumnya. Di balik tingkahnya yang konyol, ternyata banyak hal tak terduga yang ia ciptakan. Walaupun terkadang suka sedikit membuat emosi karena bisa memperhitungkan kapan dia harus bercanda dan kapan harus serius. Tapi aku sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Reza. Hujan semakin deras membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kami berempat menyelimuti diri dengan sleeping bag masing-masing guna menahan hawa dingin. Kalian tidur aja biar besok bisa fit buat lanjutin perjalanan. Kamu juga tidur, Ndra. Jangan maksain diri cuma karena mau menjaga kami. Iya, antara nanti malah fisik kamu yang drop. Aku tersenyum ke arah mereka dan segera memasukkan tubuh ke dalam sleeping bag. Perkataan mereka ada benarnya juga. Kalau aku sampai drop malah nantinya akan membuat mereka kesusahan. Akhirnya kali ini aku mengiyakan perkataan mereka dan membaringkan tubuh di sebelah Reza. Lagi pula Ega juga sudah seperti biasa, malah dia sudah tertidur lebih dulu. Malam mencekamnya dingin seolah-olah ada yang mengembuskan nafas dinginnya ke dadaku sambil berjinjit menari dalam wujud gerimisnya yang begitu nyaman. Namun tiba-tiba sang pemberani cahaya perlahan-lahan menyebarkan dirinya di puncak gunung yang hijau dan semerbak. Sambil menemani suara burung-burung yang berkicauan indah, sinar tersebut menyembuhkan setiap luka yang tertutup malam, sekaligus merangkai pagi yang lebih cerah dan bakal hadir tak lama lagi. Awal berisi malam yang dingin telah berubah menjadi ucapan terima kasih karena kebaikan dan indahnya pagi pasti akan berubah layaknya sebuah keajaiban. Aku bangun lebih awal dari yang lainnya. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Segera kulaksanakan kewajibanku di depan tenda. Wajah kelelahan terlihat jelas dari wajah teman-temanku. Wajar saja berjalan turun dengan membawa rasa takut lebih melelahkan dibandingkan dengan berjalan biasa. Batin yang tertekan membuat rasa lelah semakin begitu terasa. Terlebih lagi beberapa kali kami menahan Ega yang kerasukan membuat kami harus mengeluarkan tenaga lebih ekstra lagi. Tapi aku yakin, dibandingkan aku, Reza dan Rio, Ega lah yang pastinya sangat kelelahan. Walaupun aku belum pernah merasakan kerasukan, tapi terlihat jelas dengan tubuhnya yang begitu lemah saat semalam baru sadarkan diri. Selesai melaksanakan kewajibanku, aku membuat kopi di luar tenda sembari menikmati sinar matahari yang sebentar lagi akan membuat tubuhku hangat. Kuregangkan kedua tangan sembari menarik nafas dalam-dalam. Udara pagi pegunungan yang begitu menyegarkan. Inilah yang membuatku sangat senang mendaki gunung. Semua rasa dapat kurasakan di setiap melangkahkan kaki untuk menggapai puncak keindahan. Gunung adalah sebuah cermin cinta yang menyimpan berbagai misteri dan keindahan yang luar biasa. Di balik ketinggiannya yang menjulang tinggi dan puncaknya yang menghadap ke langit, ada rahasia keabadian yang luar biasa. Tempat ini memiliki daya magis yang menarik orang-orang selama berabad-abad untuk bermeditasi dan berteologi. Di gunung inilah kita bisa berjumpa dengan semua keajaiban dunia, menjelajahi spiritualitas dan memetik kekuatan mental untuk membuat kita jadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas ciptaannya yang ilahi dan luar biasa. Gunung sangat berkesan dan memberi pembelajaran pada semua orang bahwasanya bersikap saling menghargai adalah kunci dari semua permasalahan yang kerap kali membuat kita mendapat teguran melalui mereka yang tidak kasat mata. Terdengar suara langkah kaki yang membuat semak-semak bergoyang dan disusul dengan suara patahan ranting seolah baru saja terinjak. Aku mulai was-was. Ku ambil sebilah kayu yang ada di depanku untuk berjaga-jaga, barangkali itu adalah hewan liar.
Suara langkah kaki itu terdengar semakin jelas mengarah ke tempatku dari arah belakang. Batang pohon sudah ku genggam erat dan siap melayangkannya pada sosok yang ada di belakangku. Perlahan aku mulai membalikkan badan. Entah mengapa jika berhadapan dengan hewan liar lebih membuatku takut daripada harus berhadapan dengan setan-setan yang menyeramkan. Jantungku berdegup kencang, keringat mulai membasahi keningku. Ketika aku sudah menoleh ke arah belakang, aku tidak menemukan sosok apapun yang berada di belakangku. Aku berpikir mungkin aku masih mengantuk, jadi pikirannya kemana-mana. Kembali aku menghadap ke depan lagi. Saat itu juga aku malah merasa ada sesuatu di depanku. Ketika aku sudah menoleh ke depanku dengan sempurna, tiba-tiba, wah! Seketika batang pohon melayang ke kepala orang yang mengejutkanku. Orang itu menutupi wajahnya menggunakan sarung dengan sebuah ikatan simpul yang berada tepat di kepalanya agar terlihat seperti pocong. Aduh, benjol kepalaku ini. Tak kira celeng, ternyata titisannya. Wasem, emang kamu kira aku anak cucu dari keponakan tetangganya Cupat Kai? Lagian pakai ngagetin segala, kan habartunya kan? Reza membuka sarungnya ia kenakan untuk menutupi wajahnya. Terlihat sedikit benjolan di bagian sisi keningnya yang berwarna merah. Melihat itu aku sedikit merasa bersalah karena memukulnya dengan batang pohon. Segera aku ambil kotak P3K di dalam tenda. Di depan tenda aku berpapasan dengan Rio yang sudah bangun, sedangkan Ega hanya duduk berdiam diri. Buat apa Andra kotak P3K? Tuh, balasku seraya menuju ke arah Reza yang masih memegangi kepalanya yang benjol. Aku mengajak Rio dan Ega untuk keluar mengambil Reza. Sekaligus kami sarapan untuk modal perjalanan turun. Kamu kenapa sih? Ini dipentongin pakai batang pohon. Kok bisa? Dia mau ngagetin aku, yo. Aku kira tadinya celeng, makanya aku refleks mukul. Sini aku tambahin Zah, biar kayak Hellboy. Sialan, kamu aja sini. Setelah aku mengobati kepala Reza, kami sarapan lalu membereskan tenda dan peralatan yang lain untuk melanjutkan perjalanan turun. Sebenarnya aku sedikit merasa aneh dengan sikap Ega. Sejak tadi aku perhatikan ia hanya diam saja dan membalas perkataan kami hanya seperlunya saja. Kamu gak apa-apa kan, Kak? Gak apa-apa, Andra. Beneran gak apa-apa? Iya. Apa mungkin ia cuma kelelahan jadi bersikap seperti itu? Entahlah. Dengan ia menjawab perkataanku, aku pikir mungkin memang dia baik-baik saja. Keril sudah terpasang di pundak masing-masing. Kami berdiri berbaris menghadap jalur turun. Aku menoleh ke teman-temanku yang berada di sampingku, lalu memberi kode dengan sebuah anggukan. Tepat pukul 7 pagi, kami kembali melangkah menuju tujuan utama bagi semua pendaki, yaitu kembali pulang. Kami berjalan dengan perasaan senang karena bisa pulang dengan selamat setelah melalui malam yang panjang. 30 menit berjalan kami sampai di pos 1. Kuputuskan untuk istirahat sejenak guna menghela nafas. Aku juga ingin memastikan tempat sesajen yang kuhancurkan tidak berserakan. Kulihat semuanya sudah rapi tertimbun tanah yang waktu itu kugali. Tidak ada sedikit pun sampah yang tertinggal. Bahkan nampan yang menjadi wajahnya juga sudah kutimbun dalam-dalam. Aku berharap tidak ada lagi orang-orang yang berbuat hal biadab seperti itu lagi. Sebesar apapun kita membenci seseorang, tidak sepatutnya kita mencelakai orang tersebut. Apalagi melalui hal biadab seperti santet. Jika kita membenci seseorang, alangkah lebih baik kita membalasnya dengan menjadikan diri kita lebih baik lagi dari orang yang kita benci. Bukan melalui kekerasan ataupun cara biadab yang menyiksa seseorang melalui hal yang tidak pantas dilakukan. Setelah 15 menit kami beristirahat, kami melanjutkan perjalanan turun. Kulihat Ega masih sama seperti tadi, hanya melamun dan berdiam diri. Tidak seperti saat kami baru memulai pendakian. Aku selalu menanyakan keadaannya, tapi Ega masih membalas perkataanku dengan singkat. Udah Andra, paling Ega cuma kecapean jadi banyak diam. Setibanya kami di gardu pandang, aku melihat ada beberapa warung sudah buka. Kami berencana untuk mengisi perut terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Warung yang kutuju masih sama seperti sebelumnya, warung yang sempat menjadi tempat kami istirahat saat baru mulai pendakian. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masnya sudah turun. Alhamdulillah masih turun dengan lengkap ya, Mas. Aku sedikit tercengang saat bapak itu berucap seperti itu, seolah dirinya sudah tahu kalau kami akan mengalami hal yang buruk. Aku sedikit curiga dengan bapak ini. Sebenarnya siapa dia? Dari awal mendaki lalu mengantar rombongan Rizal turun, dan sekarang ia selalu berucap satu hal yang membuatku bertanya-tanya. Perkenalkan Mas, nama saya Sukir.
Panggil saja Pak Sukir supaya enak ngobrolnya. Pasti dulunya lahir waktu lagi nyetir mobil ya Pak? Maksudnya Mas? Lah itu Sukir. Aku dan Rio seketika menoleh secara bersamaan ke arah Reza. Baru aku mau berucap, Rio lebih dulu mengucapkan hal yang akan aku ucapkan juga. Itu supir Zah. Seketika aku lipat jari tengahku dan mengarahkannya ke telinga Reza. Tapi kali ini Reza sepertinya sudah tahu dengan apa yang akan aku lakukan, hingga dirinya menutup kedua telinganya dengan tangan sembari sedikit menjauh dariku. Beruntung Pak Sukir orangnya asik untuk diajak bercanda. Dia hanya tertawa melihat tingkah kami. Maaf ya Pak, teman saya ini emang kadang suka bikin emosi. Perkenalkan Pak, saya Mahendra, ini teman saya Reza, Rio, dan Ega. Ada yang aneh dari tatapan Pak Sukir saat melihat ke arah Ega yang memperhatikan Ega dari bawah hingga ke atas. Sebaliknya, Ega yang sedang diperhatikan oleh Pak Sukir malah menatap tajam ke arahnya seolah terlihat seperti orang yang sedang mengancam, hingga membuat Pak Sukir terpaku pada Ega. Pak, kok malah ngelamun? Iki lho Pak, cacingnya ada di perutku sudah pada demo. Iya, monggo silakan duduk dulu. Mau tak buatin apa? Nasi pecel sama mendoan 3 Pak. Kalian mau tak buatin apa? Samain aja Pak. Pak Sukir segera masuk ke dalam warungnya untuk membuatkan kami 4 porsi nasi pecel. Memakan nasi pecel di pegunungan sedikit membuatku teringat oleh Mbok Yem yang berjualan di puncak Lawu. Ternyata pecel buatan Pak Sukir tidak kalah enak dengan buatan Mbok Yem. Hal itu terlihat dariku, Reza, dan Rio yang meminta untuk dibuatkan masing-masing 1 porsi lagi. Sedangkan Ega yang kulihat ia hanya memakan sedikit saja nasi pecelnya. Benar-benar ada yang aneh dengan Ega. Bahkan Pak Sukir juga sesekali masih memperhatikannya sembari melayani orang yang menghampiri warungnya. Selesai makan, kami hanya duduk-duduk sambil membahas pendakian selanjutnya. Di sela-sela perbincangan, tiba-tiba Pak Sukir menghampiriku. Mas Hendra, boleh ngobrol sebentar? Pak Sukir mengajakku berbicara di belakang warung. Aku sedikit heran padanya mengapa ia mengajakku berbicara dengan bersembunyi seperti ini. Mas Hendra habis ini mau kemana? Mau langsung pulang Pak. Memangnya kenapa toh? Mampir dulu ke rumah saya ya Mas. Saya mau mengajak Mas bertemu sesepuh sini dulu. Soalnya ada yang aneh dari salah satu teman Mas Hendra. Sekaligus saya akan jelaskan semua yang membuat Mas Hendra bingung sejak pertama mendaki. Aku menoleh ke arah teman-temanku. Aku tahu siapa temanku yang dimaksud oleh Pak Sukir. Aku juga belum mendapatkan jawaban siapa sebenarnya nenek yang kutemui dan apa yang dimaksud dengan nitip. Ya sudah, kalau begitu gak apa-apa Pak. Nanti mampir ke rumah Bapak dulu aja. Aku kembali menghampiri teman-temanku yang lain dan mengatakan pada mereka kalau nanti kita akan mampir ke rumah Pak Sukir terlebih dahulu. Mereka mempertanyakan untuk apa kami mampir ke rumah Pak Sukir, namun aku hanya menjawab untuk bersilaturahmi. Mereka semua pun menerima alasanku. Tepat adzan zuhur berkumandang, kami berjalan menyusuri pedesaan yang sebelumnya kami lalui. Benar saja, pemandangan di sini benar-benar indah saat siang hari seperti ini. Perkebunan kopi dan sawah-sawah milik warga cukup membuat kami terpukau. Aku sedikit terdiam saat melihat jalur menuju rumah Pak Sukir ternyata berada tepat di atas base camp. Tepatnya berada di samping masjid. Aku teringat kembali dengan ucapan nenek yang kami temui sewaktu kami pertama berangkat. Waktu itu nenek yang kutemui menyuruhku untuk mampir ke rumahnya yang berada tepat di samping masjid. Monggo Mas, silakan istirahat dulu. Saya mau sholat duhur dulu di masjid. Kalian ada yang mau ikut gak? Saya ikut Pak. Aku juga Ndra. Aku dan Reza ikut sholat di masjid yang berada tepat di samping rumah Pak Sukir. Sedangkan Rio menemani Ega menunggu di rumah Pak Sukir. Tumben kamu ikut sholat Zah. Kayaknya aku setelah pendakian ini bakal memperdalam ilmu agama aku Ndra. Aku tertegun dan berhenti melangkah saat mendengar ucapan Reza. Ayo udah mau mulai itu sholatnya. Aku benar-benar bersyukur di setiap halangan yang kami hadapi sedikit demi sedikit bisa mengubah Reza jadi lebih baik lagi. Selesai sholat kami kembali menuju ke rumah Pak Sukir. Aku terkejut saat melihat Rio sedang memegangi Ega yang ingin lari lompat ke bawah. Ndra, tolong Ndra. Aku, Pak Sukir, dan Reza bergegas berlari menghampiri Rio.
Bawa ke dalam rumah aja Mas. Bahaya kalau di luar, biar saya panggilin sesepuh sini. Ega terus memberontak saat kami membawanya masuk. Refleks aku melilitkan tasbih pemberian Yai Seno di telapak tanganku, lalu memegang kepala Ega sembari membaca beberapa ayat suci. Beruntung bisa membuat Ega seketika tidak sadarkan diri. Kami segera membaringkan di dalam rumah Pak Sukir. Tak berselang lama Pak Sukir tiba bersama seorang pria parubaya yang memakai pakaian serba hitam dan belangkon di kepalanya. Entah mengapa aku merasa orang ini bukanlah orang yang sembarangan. Mas Hendra, ini Mbah Joko sesepuh sini, Ki Ranggosukma. Maksudnya Mbah? Temanmu dirasui sosok Ki Ranggosukma. Dia adalah dukun sakti yang dulu berkuasa di sini. Mbah Joko bercerita kalau dulu ada seorang dukun sakti yang menganut ilmu hitam. Saking terobsesinya dengan kesaktian dukun itu sampai merubah dirinya hingga menjadi salah satu demit penunggu sini. Rupanya seperti kakek tua yang berjalan kayang, sosok itu juga bisa disebut dengan nama kuntilanak laki, jelmaan dari dukun yang bernama Ki Ranggosukma. Nah, apa mungkin yang dimaksud Mbah Joko itu setan gondrong yang mengganggu kita? Mungkin, Zah. Jika sosok ini sudah berkeliaran, berarti ada yang mencabut segel yang selama ini tertancap di makamnya. Ngapunten Mbah, beberapa hari yang lalu saya sempat melihat ada beberapa orang yang berpakaian serba hitam mendaki dengan barang bawaan seperti sebuah sesembahan. Apa mungkin mereka yang mencabutnya? Mungkin saja mereka yang mencabutnya untuk meminta ilmu atau mengirim santet pada seseorang. Aku dan yang lainnya masih diam menyimak perbincangan mereka. Aku juga berpikir apa mungkin Ega tidak sadar karena sudah mengencingi tempat itu hingga ia menjadi seperti ini. Jika memang iya, aku harus bisa menyelesaikan semuanya. Mbah Joko juga menceritakan pada kami kalau dulu ada seorang pengembara yang menyegel sosok Ki Ranggosukma menggunakan paku emas yang ditancapkan di makam Ki Ranggosukma. Tapi tidak sembarang orang yang bisa menemukan makam tersebut, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemukannya. Makam tersebut konon berada di hutan yang berada di pos 2. Sudah beberapa kali Mbah Joko ke sana untuk mencari makam tersebut, tapi ia tidak bisa menemukannya. Mbah Joko menjelaskan kalau makam tersebut berada tepat di depan pohon keramat yang tersembunyi di hutan pos 2. Tunggu, aku seperti tidak asing dengan ciri-ciri yang disebutkan Mbah Joko tentang makam itu. Mbah, saya sempat menemukan sebuah pohon besar yang di depannya ada sebuah gundukan tanah, dan di atasnya ada banyak sesajen waktu saya mencari kayu di pos 2. Apa mungkin gundukan tanah itu makam yang dimaksud Mbah Joko? Mungkin yang kamu lihat itu benar makam yang saya maksud, Le. Siapa kamu sebenarnya, Le? Aku sedikit tertegun melihat tatapan Mbah Joko mengarah padaku yang memperhatikanku dari bawah hingga ke atas. Saya cuma pendaki, Mbah. Mbah Joko tertawa saat melihat aku sedikit takut karena tatapannya. Ia seperti menyadari sesuatu setelah mengamatiku. Saya tidak tahu ini bisa dikatakan takdir atau bukan. Sepertinya memang kamu yang sudah ditakdirkan menyegel kembali Ki Ranggosukma. Setelahnya Mbah Joko beranjak pergi seperti ingin mengambil sesuatu di rumahnya. Tidak berselang lama, ia kembali dengan membawa sebuah kotak yang terlihat sudah sangat lusuh lalu membukanya di hadapanku. Ini adalah paku emas untuk menyegel Ki Ranggosukma. Mbah Joko menjelaskan kalau hanya paku ini yang bisa menyegel Ki Ranggosukma. Pengembara itu juga sengaja membuat duplikatnya untuk berjaga-jaga jika segelnya ada yang membuka. Ia juga mengatakan kalau waktunya tiba akan ada darah keturunannya yang bisa menggunakan paku ini untuk menyegel Ki Ranggosukma. Lagi-lagi aku dibuat tercengang dengan ucapan Mbah Joko. Aku tidak tahu apa maksud dari keturunan seorang pengembara. Aku tidak merasa memiliki seorang kakek yang sedang mengembara atau memang aku tidak mengetahuinya. Semua ini benar-benar membuatku semakin pusing. Banyak pertanyaan yang harus kutanyakan oleh simbahku. Mungkin dia bisa membantuku menemukan jawaban-jawaban yang membuatku pusing ini. Malam ini harus segera ditancapkan di makam yang kamu temukan di pos 2. Jika tidak, sukma temanmu akan dikuasai oleh Ki Ranggosukma. Aku menoleh ke arah Ega. Sebenarnya aku masih ragu dengan semua ini, tapi jika aku tidak melakukannya, teman satu rombonganku tidak akan bisa pulang dengan selamat. Terlebih lagi aku sungguh tidak tega melihat wajah khawatir yang tergurat dari wajah Rio. Saat aku sedang melamun memikirkannya, tiba-tiba sebuah tepukan membuatku sadar.
Gak usah khawatir, sahabatmu ini akan selalu menemani kamu. Melihatnya berkata seperti itu membuatku sedikit tersenyum dan akhirnya menerima paku pemberian Mbah Joko. Kamu harus menyelesaikannya malam ini juga biar Simba dan Pak Sukir yang menjaga temanmu. Baik Mbah, insya Allah saya akan tancapkan paku ini di makam itu. Udara dingin hangat di gunung melengkapi pergantian hari sore yang terasa begitu magis. Menjelajahi di sela pegunungan ini membawa suasana yang misterius dengan cahaya sore yang semakin redup. Hanya Tuhan yang lebih mengetahui bagaimana menciptakan segalanya dengan kesempurnaan pergantian sore yang mengantarkanku menuju petualangan baru. Bisa jadi titik di mana kebahagiaan tidak lagi punya batas. Panorama sore yang menakjubkan, menyapa dan memberi senyum tipis yang menggairahkan seakan segala misteri ingin memberiku petunjuk untuk membimbingku menuju petualangan baru. Semuanya terpancar di sore hari, kenangan tanpa akhir membawaku memikirkan takdir yang tersirat dalam setiap gerakan. Sore ini aku sudah berada di warung Pak Sukir bersama Reza, sedangkan Rio memutuskan untuk ikut menjaga Ega di rumah Pak Sukir sekaligus akan menghubungi teman kerja Ega untuk meminta izin sehari lagi. Karena Ega besok seharusnya sudah berangkat kerja. Aku dan Reza akan kembali naik melanjutkan perjalanan yang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, membawa semua pertanyaan yang masih tertutup kabut tebal. Kenapa? Hanya itu yang terus terngiang di dalam kepalaku. Tapi aku sangat bersyukur memiliki seorang sahabat yang mau menemaniku dalam kondisi apapun. Walaupun aku tahu dirinya juga merasa takut berhadapan dengan halangan yang akan kami hadapi nanti. Jangan tarik-tarik. Ya jangan cepat-cepat jalannya. Ya begitulah Reza. Sejak tadi ia terus menarik kerilku, takut apabila tertinggal diriku. Sudah 30 menit kami berjalan dan tepat azan maghrib kami sampai di pos 1. Aku memutuskan untuk isomat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 2. Kali ini Reza ikut denganku melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat kami kembali melanjutkan perjalanan. Kami melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu seakan gerbang masuk menuju dunia antaberata. Dengan bismillah kami mulai melangkah melewati kabut tebal ini. Aura mencekam kini sudah kurasa mengelilingi kami. Aku merasa banyak mata yang memperhatikan kami. Hal tersebut juga Reza rasakan hingga membuat dirinya merapatkan diri ke arahku. Aku tahu walaupun dia tidak bisa melihatnya, namun dia pasti juga bisa merasakan aura mencekam ini. Dengan perlahan aku melangkah sembari memutar tasbih pemberian Nyai Seno. Aku merasa ada aura putih yang mengelilingi kami saat aku berjalan sembari berzikir menggunakan tasbih pemberian Nyai Seno. Semakin ke atas satu persatu penampakan mulai menunjukkan wujudnya. Sosok hitam yang kerap kali kutemui pun kini menatap tajam ke arahku. Tapi entah mengapa tidak ada satu pun dari mereka yang mendekat ke arah kami. Hingga tepat di ujung jalan kabut mulai menipis. Sebuah tanah lapang kini terpampang di hadapanku. Aku sangat mengenali tempat ini dengan melihat sebuah plang bertuliskan pos 2 Bogel. Dra, kita udah sampai di pos 2. Iya Zah, ini udah di pos 2. Makanya jangan ngumpet di belakang terus. Aku takut ada yang narik, Dra. Gak ada yang mau nyulek kamu. Makan kamu banyak soalnya, Zah. Wasem kamu, Dra. Aku menelisik ke segala arah mengingat-ingat tempat aku menemukan pohon keramat yang ada sebuah gundukan tanah di depannya. Ke arah sini Zah. Aku sudah menemukan patokan sewaktu aku mencari kayu bakar. Waktu itu sebenarnya aku sendiri tidak sadar sampai bisa bertemu pohon keramat itu. Tapi di dalam diriku seolah ada yang menuntunku menuju pohon tersebut. Jadi aku bisa yakin jalur yang aku pilih ini benar mengarah ke pohon tersebut. Jalur semakin gelap dan kabut sudah mengambang di balik pepohonan. Jalur yang kami lalui ini seperti belum terjamah oleh manusia. Tak jarang aku harus menebas beberapa semak belukar yang menghalangi jalan kami. Suara-suara aneh mulai muncul di sepanjang perjalanan kami. Aku sedikit was-was saat mendengar seperti suara burung hantu. Entah perasaanku mulai tidak enak seolah ada sosok kuat yang menghalangi kami bersamaan dengan munculnya suara burung hantu. Angin berhembus dengan kencang menggoyahkan pepohonan di sekitarku. Tepat di ujung jalur ini aku seperti melihat pohon besar yang di depannya ada sebuah gundukan tanah. Aku segera berlari menuju tempat tersebut hingga membuat Reza sedikit tertinggal. Dra, tungguin! Aku sudah berada tepat di depan pohon tersebut. Kulihat beberapa sesajen sudah berjajar di hadapanku.
Aku benar-benar tercengang saat melihat sesajen yang berada di hadapanku sekarang. Mereka seolah seperti membuat sesembahan dengan menuliskan beberapa kalimat permintaan di selembar kertas. Tidak ingin berlama-lama aku menyingkirkan semua sesajen tersebut, dan sekarang hanya ada sebuah gundukan tanah yang di tengahnya ada sebuah lubang kecil. Kurasa itu bekas lubang paku yang sebelumnya tertancap. Dra, tolong Dra! Seketika aku menoleh ke arah Reza. Saat itu juga aku terkejut dengan apa yang terjadi padanya. Reza sudah dikelilingi beberapa sosok menyeramkan. Tubuhnya digenggam oleh sosok hitam besar yang sebelumnya sempat kesal kepadaku. Dan tepat dari arah belakang sosok-sosok itu muncul satu sosok yang membuatku gelisah. Sosok itu berjalan merayap dengan rambut gondrong yang menjuntai hingga ke tanah. Ki Ranggosukmo. Aku yang sudah memegang erat paku emas yang ingin kutancapkan ke makam itu seketika tertegun melihat ke arahnya. Aku bingung apa yang harus kulakukan sekarang. Jika aku tetap menancapkan paku ini, yang kutakutkan akan terjadi hal yang buruk pada Reza. Tapi jika tidak aku menancapkannya, aku juga tidak tahu dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bocah tengik, jika kau berani menancapkan paku itu, maka kau akan kehilangan temanmu ini. Tolong jangan sakiti temanku. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku, aura kemarahan rasakan sangat menekan. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Aku benar-benar membutuhkan petunjuk dengan apa yang harus kulakukan sekarang. Diam-diam aku terus memutar tasbih pemberian Nyai Seno dan berzikir di dalam hati hingga tiba-tiba angin berhembus samar-samar. Aku seperti mendengar sebuah tembang. Tembang yang tidak asing bagiku dan tembang yang beberapa kali sempat memberiku petunjuk untuk keluar dari kabut tak berujung. Namun tidak hanya itu saja, aku juga mendengar sebuah tapak kaki kuda yang datang bersama tembang itu. Sosok-sosok yang ada di hadapanku sekarang merasa gelisah saat tembang itu muncul. Mereka seolah mengenal sosok yang menyanyikan tembang ini. Lama-kelamaan suara tembang terdengar semakin keras. Suara tapak kaki kuda pun sudah terdengar semakin mendekat. Kulihat Reza sudah lepas dari genggaman makhluk hitam besar yang memeganginya. Sontak aku berteriak untuk memberinya isyarat. Za, lari sekarang! Sadar akan teriakanku, Reza berlari ke arahku. Sebaliknya aku segera berbalik arah menghadap ke makam yang ada di depan pohon dan mengangkat tinggi tanganku yang sudah menggenggam erat paku emas, mengayunkannya sekuat tenaga ke makam tersebut. Allahu Akbar! Dengan meneriakkan sebuah takbir, aku menancapkan paku emas untuk menyegel sosok Ki Ranggosukmo. Sekilas ada asap putih yang keluar dari makam tersebut. Bocah kurang ajar! Dia ingin melompat menyerangku, namun asap putih tiba-tiba muncul di sekelilingnya hingga membuat ia berteriak kesal. Tidak lama setelahnya suaranya menghilang bersamaan dengan asap putih tersebut. Sekilas aku sempat melihat ada rantai yang mengikat pergelangan tangan dan kakinya. Tidak selesai sampai di situ saja. Sosok-sosok pengikutnya juga kesal padaku karena sudah berhasil menyegel Ki Ranggosukmo. Namun tiba-tiba seseorang melintas di sebelahku. Aku sedikit terkejut ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tidak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua yang sebelumnya sempat bertemu denganku. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret kedua tangannya memegang tongkat kayu untuk membantu jalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan perlahan nenek itu menyentuh pundakku dengan lembut yang seketika membuatku sedikit tenang. Tidak lama kemudian sosok bersorban putih muncul dari balik kabut yang berada di sebelah kananku. Sosok-sosok pengikut Ki Ranggosukmo sedikit mundur seolah gentar akan kedatangan mereka. Kalian... Ki Ranggosukmo sudah tersegel. Jika selangkah saja kalian menyentuh bocah ini, kalian akan lenyap dari tempat ini. Dengan tatapan masih kesal, sosok-sosok tersebut perlahan mundur dengan tatapan kesal, seolah mereka tahu dua sosok yang berada di hadapannya sekarang adalah bukan sosok sembarangan, sehingga membuat mereka memutuskan untuk mundur. Setelah semua sosok satu persatu menghilang, nenek itu menghampiri sosok bersorban putih yang menunggangi sebuah kuda. Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan hikmat, ibu tua itu mendengarkannya dan disusul dengan anggukan. Setelahnya nenek tua itu menghampiriku. Rupanya kami diminta untuk segera turun sekarang juga dan tidak perlu takut akan gangguan yang menghadang nantinya. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut kakek putih itu menepuk pundaknya. Akhirnya aku pun mengikuti ibu tua.
Mencium tangan kakek putih itu, tangannya begitu lembut dan harum, dengan hanya menciumnya membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. Di masa yang akan datang, satu persatu akan membuatmu jelas dengan semua yang membuatmu bertanya-tanya. Lakukan apapun yang harus kamu lakukan. Terjang semua rintangan yang akan menghadang. Aku mengangguk pelan, tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkanku untuk pergi. Aku terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk, aku menjauh dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Sebelum melangkah untuk kembali, aku sempatkan menyiram air di sekeliling pohon tersebut guna membersihkan air kencing Ega yang sudah mengotori tempat Kironggo Sukmo. Aku masih merasa bersalah karena menjadi leader yang kurang memperhatikan rombongan. Setelahnya dengan tertatih aku mengikuti si ibu tua menuju jalur turun. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur sumbing, kami melangkah dengan diam. Dengan langkah perlahan aku mencoba mengimbangi langkah nenek tua ini. Aku masih tidak menyangka seorang wanita tua bisa mendaki sampai ke sini. Hingga tepat di pos 1 kami berhenti sejenak. Simbo hanya akan mengantar kalian sampai di sini. Masih ada sesuatu yang harus Simbo lakukan. Loh, kenapa emangnya, Mbok? Kalau gitu biar saya temenin, Mbok. Tidak perlu, Le. Tugasmu sudah selesai. Terima kasih sudah mengantar yang Simbo titipkan. Seketika aku teringat dengan perkataannya pertama kali yang menitipkan sesuatu padaku. Aku belum tahu apa yang sebenarnya ia titipkan. Sebenarnya apa yang Simbo titipkan pada saya? Doa untuk orang yang ada di makam puncak Raja Wali dan pendaki yang kalian temui di perjalanan menuju pos 2. Maksud nenek pendaki yang kerasukan itu? Iya, Le. Nanti biar cucu nenek Sukir yang menjelaskan semuanya. Pak Sukir penjaga warung di Gardu Pandang, Nek? Iya, nanti dia yang akan menjelaskannya. Kalau gitu nenek pamit dulu. Kalian lebih baik lanjutkan perjalanan karena sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Spontan aku melihat jam di pergelangan tanganku. Benar kata nenek ini, jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Aku tidak sadar kalau kami bisa sampai selama ini. Padahal waktu Isya kami baru sampai di pos 2. Tapi kenapa bisa memakan banyak waktu? Nenek itu pun segera berjalan menuju jalur naik. Aku tidak tahu apa yang ia lakukan, tapi mendengar ucapannya sepertinya tidak apa kalau aku membiarkannya untuk menyelesaikan urusannya. Aku dan Reza segera mengambil langkah berjalan turun, walaupun sudah merasa lega karena sudah berhasil menancapkan paku emas di makam Kironggo Sukmo. Tapi masih banyak pertanyaan yang menghantui pikiranku. Sosok bersorban tadi dan maksud dari perkataannya. Kalau aku akan menemukan jawaban dari setiap perjalananku, semua ini seperti mimpi, sosok menyeramkan dan sosok yang membantu seperti sebuah mimpi yang sudah dibuat dengan skenario. Tapi saat ini aku sedang tersadar dan menghadapinya secara langsung. Memang semua ini tidak masuk akal. Tapi inilah yang terjadi di perjalananku. Semilir angin pagi menghembuskan aroma harapan baru yang membawakan sebuah akhir perjalanan yang manis. Nyala bintang berkilauan, sinar cahaya kepada dunia, matahari pun beranjak naik. Mulai bersinar pada saat yang tepat, kini saatnya kami pun bernafas dalam kedamaian, menyambut lembaran awal perjalanan di pagi yang indah ini. Dari kejauhan aku melihat tepat di depan warung Pak Sukir berdiri 2 orang pria yang seumuran denganku. Di sebelahnya ada pemilik warung yang bernama Pak Sukir. Tidak lama kemudian dari balik warung muncul seorang pria parubaya yang baru kami kenal kemarin. Itu adalah Mbah Joko. Aku merasa sangat lega ketika melihat Ega sudah berdiri di sebelah Rio menunggu kedatangan kami. Mencari jawaban di balik teka-teki yang misterius adalah perjalanan tanpa akhir. Kemampuan untuk mencari hikmah begitu berjamur di hati yang penuh tanya, yang menuntut untuk berhenti dan terdiam. Memohon hati untuk tidak putus asa. Jika ada yang mustahil, maka itu bisa kita lakukan. Menggapai cerita tak terungkapkan yang tersembunyi di balik gunung tanda tanya. Sebab di baliknya tersimbol harapan, mimpi dan inspirasi untuk mengejarnya. Bersabarlah tanpa hilang dalam waktu, sehingga kita bisa menemukan jawaban di balik misteri yang abadi. Mencari jawaban yang tersembunyi di balik misteri adalah sebuah persembahan luar biasa dari Tuhan kepada manusia.
Itulah mengapa kita harus berusaha untuk tidak pernah menyerah, menggapai bukti yang palsu meskipun itu berharga. Berupaya untuk memahami makna yang tersimpan di balik misteri yang Ahok ini. Pada tahapan mencari, kita tidak hanya menemukan kesulitan, tapi juga satu pengalaman yang luar biasa dalam mencari jawaban yang mungkin jauh di luar imajinasi kita. Itu adalah proses mengesankan yang mengungkapkan kombinasi hubungan yang berada yang menjadi tutur baru dari bahasa persahabatan antara manusia dan kebenaran. Jadi mari kita berkompetisi dan mencari tidur rahasia yang martabat di balik misteri untuk menemukan jawaban yang membawa dampak positif di kehidupan kita. Seorang pengembara, sebuah titipan dan semua yang menjadi pertanyaan satu persatu akan terbuka di setiap perjalananku selanjutnya. Sekian dan terima kasih buat Ristory yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.